Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dampot My Girlfriend I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu sistem pun kini mendeteksi atribut matahari yang kuat, mengaktifkan kekuatan komputasi tertinggi dan teknik pengembangan penulisan, hingga notifikasi menunjukkan keberhasilannya. Fang Yi telah memperoleh Sun God teknik yang bermutasi, yaitu Sun God Seal, dengan roh matahari yang dipanaskan dan 10 rintangan dihilangkan. Segel ini dapat secara acak menyegel salah satu kemampuan lawan selama pertempuran, durasi 30 menit. Fang Yi pun seketika bertanya soal kemampuan The Sun God Seal ini. Meskipun itu mungkin tidak terdengar seperti menyegel salah satu kemampuan lawan secara acak, adalah gerakan pembunuh yang sangat besar. Tetapi perhatian baik-baik di era penguasa tron di masa depan. Padahal hal biasa bagi para penguasa dari berbagai tron untuk melahap mereka sendiri. Memiliki banyak atribut atau kemampuan menyegel kemampuan lawan secara praktis mirip dengan menetralisir kekuatan tron secara langsung. Paling buruk dapat dianggap menahan salah satu kartu trop lawan, mencegah mereka mengeluarkan potensi penuh mereka. Di masa depan, dirinya pasti akan berhadapan dengan sang penguasa tron tingkat 1 di negara A dalam sebuah pertarungan antara penguasa tron yang memiliki peringkat yang sama. Bahkan sejenak kelalaian dalam konsentrasi pun bisa berbahaya. Segel setengah jam sudah cukup bagi dirinya untuk mengakhiri pertempuran. Terlebih lagi, kemampuan ini juga efektif melawan anomali. Jika ada lagi anomali yang berhubungan dengan kegelapan terjadi, teknik ini akan menjadi sangat bagus. Memiliki lebih banyak skill bukanlah hal yang buruk. Lalu Fang Ye pun memberitahu para guru bahwa ini sudah berakhir. Guru pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras Burial Seller. Burial Seller telah menyelesaikan begitu banyak masalah atas nama semua staf Departemen Pendidikan Spiritual King Cheng. Dirinya mengucapkan terima kasih. Fang Ye pun meminta mereka untuk menutup area ini. Jangan izinkan siapapun mendekatinya selama 3 bulan. Meskipun dirinya dapat menjamin bahwa naga api tidak akan melakukan gerakan tidak biasa lebih lanjut, tetapi bahkan dalam keadaan tersegel, pada tingkat Departemen Pengasuhan Spiritual saat ini, energi matahari yang tersisa di dalam masih akan meluluhkan seseorang. Fang Yi pun menambahkan tanpa basa-basi dirinya tidak akan berlama-lama lagi. Dirinya menghimbau semua praktisi untuk bergegas dan memulai budidaya mereka. Menurut dirinya, setelah seluruh cobaan ini tidak perlu ada pidato lagi. Mereka akan mendapatkan pencerahan. Lalu kini salah seorang memanggil Burial Seller dan bertanya bisakah Burial Seller memimpin mereka dalam sesi latihan, agar mereka dapat memperoleh beberapa wawasan. Orang lain pun membenarkan hal itu jika dirinya bisa menghadiri kelas master dari master seperti itu sekali saja. Dirinya tidak akan menyesal dalam hidup ini. Mereka pun meminta Burial Seller untuk membawa mereka. Dalam pikiran Fanggi, taman bermain yang tersegel sebenarnya adalah tempat latihan yang luar biasa. Atribut matahari bermutasi langka yang melemah. Jika mereka dapat memahami atribut ini, itu akan menjadi dorongan besar bagi negara Xia di masa depan. Fang Yi pun kini menanggapi mereka dan meminta mereka untuk segera mengikutinya dan berkultivasi. Hingga kini semua orang duduk bermeditasi mengikuti arahan Burial Seller. Sementara itu, seorang petugas memberitahu King Ying bahwa dirinya akhirnya mengerti mengapa arogansi dan kesombongan para kapten itu sama sekali tidak ada di penguasa tron Sangga tingkat atas itu. King Ying mengatakan bahwa itu karena Burial Seller tidak memandang rendah siapapun dan memperlakukan orang-orang yang kurang mampu dan kurang berbakat darinya secara setara.
Bagi Burial Seller, memiliki hati yang murni sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat, keberanian untuk memulai jalan pengembangan. Dirinya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan giat, itulah yang dirinya pikirkan. Sementara itu, dalam pikiran Chu Qingli, dirinya ingat sekarang bukan hanya laporan video itu. Sebelumnya, Fang Yi datang ke gerbang utara sekolah bersama seorang perwira militer wanita. Pada waktu itu dia diundang untuk Heavenly Fire Sale. Tapi dirinya yakin Fang Yi datang menemui dirinya saat itu. Dirinya sebenarnya memperlakukannya sebagai noda dalam hidupnya dan mengambil keputusan sendiri untuk putus dengannya dan memanggil Fang Yi dengan sebutan sepotong sampah. Tapi ini adalah legenda paling mempesona di seluruh negara Sia. Memimpin pionir yang memotong wilayah musuh dengan satu pukulan dan melindungi negara Sia. Bahkan guru-guru yang terhormat pun sangat rendah hati di hadapannya. Penguasa tron Sangad yang dihormati, Burial Seller, dan dirinya hanyalah seorang penggarap kultivator tidak mampu maju lebih jauh. Dalam masa hidup ini, tidak ada kemungkinan jalan mereka akan bertemu lagi. Lalu beberapa hari kemudian di kota Taisi, Fang Yi yang kebetulan sedang berada di sana merasakan atribut kegelapan saat Fang Yi memeriksanya. Fang Yi pun menemukan beberapa atribut gelap yang bocor. Fang Yi pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah itu berasal dari alam misterius. Tapi mengapa ini terasa seperti semacam tes yang disengaja? Mungkinkah selain dirinya ada kultivator lain yang bisa menguasai atribut gelap? Atau mungkin entitas cerdas dan gelap lainnya mengincar tempat ini? Sejak dirinya mengalami gelombang gelap di alam misterius, dirinya punya beberapa tebakan. Dirinya perlu memberitahu Elder Jiang dan yang lainnya. Di sisi lain, di seluruh negeri, seseorang menyebut ini gangguan yang aneh. Artefak sihirnya semuanya hancur. Ini benar-benar pertanda buruk bagaimana bisa ada begitu banyak. Otak miliknya hampir meledak. Apakah bencana alam lain akan menimpa negara Sia? Lalu kini di Asosiasi Spiritual Kota Taichung Ruang Monitor, petinggi yang melihat ini mengatakan bahwa ini peringatan yang tidak normal. Nilai abnormal berfluktuasi dengan liar di seluruh negara Sia. Waktunya telah tiba untuk menguji hasil Departemen Pendidikan Spiritual. Lalu kini sebuah berita mengabarkan apakah negara Sia menghadapi krisis besar. Banyak individu memperkirakan masa depan suram bagi negara Sia. Fenomena langit yang aneh menandakan malapetaka yang akan datang. Hingga berita ini mendapatkan banyak tanggapan secara online dari orang-orang. Hingga beberapa orang kini saling menceritakan pengalamannya mengenai bencana sebelumnya yang terjadi di kota mereka masing-masing. Namun mereka yakin sekarang berbeda. Mereka semua sudah siap dengan semua ini. Mereka sebagai kultivator generasi baru, mereka harus menghadapi anomali dan bencana nyata. Kemudian beralih ke negara A. Di suatu desa tertentu, sebuah mobil kini terlihat melintas dengan kecepatan tinggi. Hingga kini sebuah serangan menimpa mobil ini. Dan serangan ini berasal dari seorang pria yang saat ini melayang di udara. Dan ternyata itu adalah Miele. Miele pun bertanya di mana yang dirinya minta. Orang ini pun keluar dari mobil dan menyerahkan sesuatu. Serta mengatakan bahwa Miele telah berjanji untuk tidak membunuh dirinya. Miele mengatakan bahwa penguasa tron Sangad aslinya bernama Fang Yi. Berasal dari Taisi di negara Sia, kultivator paling bergengsi di negara Sia, dan komandan Stargot Warzone. Dia mengatur pendirian Departemen Pendidikan Spiritual di negara Sia. Jaringan hubungannya adalah Lin Yi, the Queen of the Golden Throne, dan bibinya bernama Fang Yulan. Serta alamat spesifiknya sudah didapatkan. Saat ini dia berada di ranah Rising Sun bintang 1, tetapi menurut tes kurva kekuatan spiritualnya, diperkirakan berada di ranah Rising Sun bintang 2. Miele pun bertanya kepada pria ini kapan mereka bisa membunuhnya. Mereka perlu melakukan ini sesegera mungkin. Pria ini seketika panik dan mengatakan bahwa Miele berjanji tidak akan membunuh dirinya. Miele, iblis berjubah cahaya suci. Miele mengingkari kata-katanya. Miele segera mencengkram leher pria ini dan mengatakan bahwa dirinya adalah Lord of the Light Throne. Inkarnasi malaikat, bagaimana dirinya bisa menjadi iblis. Dirinya hanya ingin menghadiahinya dengan mengajaknya menemui Tuhan. Pria ini pun nampak tidak berdaya lagi dan mengerti kehendak Miele.
Dan segera Miele meminta pria ini pergi hingga Miele menghancurkan tubuh pria ini. Dan tron milik pria ini pun muncul di depan Miele. Miele pun tersenyum melihat hal ini serta mengatakan bahwa ini adalah tron ke-11-nya. Kemudian kini berpindah ke kota Rusa. Para pionir yang ditugaskan ke tempat ini pun bertanya apa yang terjadi di sini. Apakah hal ini benar-benar terjadi dalam waktu sesingkat ini? Berdasarkan laporan, ini adalah data anomali nomor 2335 dengan kode nama Soul Eater. Atributnya adalah kegelapan. Setelah melahap jiwa manusia, dia akan menjadi parasit dan mengendalikan mayat manusia untuk mempercepat proses melahap. Mereka memanipulasi mayat untuk melahap satu sama lain untuk menyerap energi yang tersisa. Dan saat ini yang ditugaskan untuk menjadi kapten tim adalah Cheng Bing. Pionir dengan atribut air yang saat ini berada di ranah Spirit Creation Bintang 2. Cheng Bing mengatakan bahwa ini sangat salah untuk memungkinkan manusia saling mengkanibal. Baik jiwa maupun tubuh mereka tidak dapat menemukan kedamaian. Cheng Bing kini mengajak anggotanya untuk membunuh mereka. Tenangkan jiwa para korban yang tidak bersalah. Jika mereka tidak bertindak, mereka hanya akan menyebabkan lebih banyak kematian. Dengan cepat mereka semua maju dan Cheng Bing mulai membunuh makhluk Soul Eater ini. Namun di saat itu langkah Cheng Bing terhenti. Saat melihat makhluk yang Cheng Bing serang ternyata tidak mati walaupun sebagian kepalanya hancur. Anggotanya pun kini juga bertanya kepada Cheng Bing apa yang harus mereka lakukan. Soul Eater ini hanya mayat berjalan bahkan jika mereka mencabik-cabiknya, mereka tidak akan mati. Hingga pada akhirnya situasi Cheng Bing dan tim pun kini terkepung Soul Eater. Cheng Bing pun mengajak anggotanya untuk mundur lebih dulu. Situasinya kini berubah. Serta Cheng Bing meminta anggotanya untuk segera meminta bantuan. Segera Cheng Bing kini membuka jalan untuk pelarian mereka. Namun di saat itu salah satu anggota Cheng Bing tertangkap dan telah terkena gigitan. Dan di saat Cheng Bing ingin menoleh ke belakang, Cheng Bing pun sangat kaget mengetahui sisa anggotanya kini juga tertangkap oleh energi gelap. Cheng Bing yang berusaha menolong pun kini tidak bisa berbuat apa-apa. Cheng Bing yang frustasi pun akhirnya berteriak dan membulatkan tekadnya untuk menyerang. Namun tanpa Cheng Bing sadari, tiba-tiba salah satu Soul Eater muncul di belakangnya. Beruntung ada sebuah serangan datang yang membunuh Soul Eater ini hingga serangan ini juga membunuh makhluk Soul Eater lainnya. Dan ternyata itu dari tim lain yang datang membantu. Ketua tim ini pun mengatakan bahwa penyelamatan mereka sudah terlambat. Cheng Bing pun nampak sangat senang dan memanggil gurunya serta Komandan Liu yang datang. Komandan Liu pun mengatakan bahwa dukungan lanjutan tidak boleh terputus. Kumpulkan semua kekuatan untuk menyerang, bahkan para pionir magang mundur dulu. Namun Cheng Bing menekankan bahwa dirinya masih bisa bertarung. Akan tetapi Cheng Bing seketika terdiam saat melihat makhluk itu mulai mendekat. Anggota timnya telah berubah menjadi Soul Eater dalam sekejap. Komandan Liu pun menegaskan bahwa tidak ada satupun yang boleh tersisa. Semua orang yang terbunuh akan berubah menjadi anomali hingga anggota Komandan Liu mulai maju. Komandan Liu mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan melawan atribut lainnya masih agak kurang. Untuk memastikan anomali benar-benar mati, dia tidak boleh tetap menempel pada mayat, dia harus mati. Atribut gelap harus dipaksa untuk terwujud sebelum benar-benar terbunuh. Setiap mayat yang bermutasi harus dimusnahkan seluruhnya. Setelah melepaskan serangannya, Komandan Liu menyebut ini luar biasa. Semua Soul Eater telah ditangani dan konsentrasi energi gelap telah berkurang. Komandan Liu pun meminta anggotanya untuk mengejar wujud sejati Soul Eater dengan segenap kekuatan mereka. Namun di saat itu jam tangan Komandan Liu menunjukkan fluktuasi energi yang meningkat drastis dan nyatanya di depan mereka saat ini sebuah anomali atribut gelap muncul. Komandan Liu yang kaget pun mengatakan bahwa ini adalah Raja Anomali. Segera Komandan Liu meminta semua orang untuk mundur. Raja Anomali sebenarnya telah menyamar sebagai anomali kelas B. Diam-diam menginkubasi diri sendiri sampai dia berhasil. Raja Anomali telah mengembangkan kecerdasan. Komandan Liu pun bertanya akankah mereka semua akan mati di sini. Cheng Bing yang melihat ini pun bertanya bagaimana mereka semua bisa berubah menjadi zombie.
Namun di saat itu Komandan Liu merasa ini tidak benar, itu hanya ilusi. Komandan Liu yang maju pun menekankan bahwa ini adalah ilusi. Kekuatan yang dimiliki Raja Anomali yaitu kemampuan untuk menciptakan ilusi. Komandan Liu pun meminta mereka untuk tidak tertipu, serta mengajak mereka untuk menghancurkan ilusi dengan sekuat tenaga. Tempat di mana raja dilahirkan adalah titik terlemah dalam ilusi. Namun di saat Komandan Liu baru saja maju, tiba-tiba Raja Anomali menyerangnya dengan atribut gelap hingga membuat Komandan Liu terjatuh dan tubuhnya seketika dirasuki oleh atribut gelap. Cheng Bing yang melihat ini pun kaget dan seketika Komandan Liu berbalik menyerang Cheng Bing. Melihat hal ini segera Cheng Bing melarikan diri. Cheng Bing pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah petugas sudah mati? Apakah guru dan pionir penyelamat itu juga mati? Apa yang harus dirinya lakukan? Cheng Bing pun menilai ini pasti palsu dan ini hanya ilusi. Apakah mereka benar-benar mati? Hal itu ingin membuat dirinya putus asa. Cheng Bing pun bertanya-tanya di mana semuanya mulai tampak palsu. Di saat mereka memasuki kota rusa, dari saat mereka memasuki kota, atau dari saat mereka menerima misi. Namun jika dipikir kembali ini tidak benar, apakah mereka semua sudah mati atau masih hidup? Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Mungkinkah dirinya sudah mati? Tidak ada yang datang menyelamatkan dirinya, dirinya sudah mati. Tidak mungkin dirinya bisa keluar dari sini hidup-hidup. Berjuang sekarang tidak ada gunanya. Bahkan dalam kematian itu sangat melelahkan dan dirinya masih harus dipermainkan oleh Raja Anomali. Namun di saat itu, seseorang tiba datang dan bertanya soal ilusi mental ini. Ini adalah kemampuan yang cukup langka. Cheng Bing pun kaget mendengar suara ini dan bertanya suara siapakah itu. Apa yang terjadi pada dirinya barusan hingga kini sebuah cahaya yang menyilaukan ini mulai menghancurkan energi gelap ini. Seseorang pun kini datang melalui cahaya ini. Orang ini pun menyebut Cheng Bing sungguh mengesankan bisa berhasil sampai sejauh ini. Dan ternyata itu adalah Fang Yi. Fang Yi pun mengatakan bahwa Cheng Bing punya potensi. Dan dirinya akan menunjukkan kepada Cheng Bing. Cheng Bing baru saja jatuh ke dalam berbagai ilusi. Hingga Fang Yi kini menebas dimensi ini. Cheng Bing yang melihat ini pun nampak kaget dan menilai bahwa dirinya melihat sesuatu. Cahaya itu, apakah itu Burial Seller yang datang menyelamatkan dirinya? Hingga Cheng Bing bisa melihat dengan jelas bahwa itu benar-benar sosok Burial Seller. Lalu saat energi gelap mulai mendekati Burial Seller, Cheng Bing meminta Burial Seller untuk berhati-hati. Raja Anomali ini meminta energinya untuk memakan Burial Seller hingga energi gelap ini mulai melahap Fang Yi. Cheng Bing yang melihat ini pun seketika panik dan menyebut itu tidak boleh terjadi. Di saat tubuh Fang Yi hampir tertelan energi gelap, sebuah energi yang sangat menyilaukan muncul dan menelan semua energi gelap ini hingga menghancurkan sekitarnya. Fang Yi pun bertanya kepada Raja Ilusi mengapa Raja Ilusi belum menunjukkan dirinya. Hingga tak berselang lama energi gelap mulai berkumpul dan menunjukkan wujudnya. Namun Raja Ilusi ini malah berbalik pergi hendak kabur dari Fang Yi. Melihat hal ini Fang Yi segera menggunakan atribut petirnya dan melepaskan serangannya. Hingga serangan petir ini membentuk sebuah bayangan petir yang menghujani Raja Ilusi. Fang Yi pun kini bertanya apakah masih mencoba melarikan diri. Hingga kini Raja Ilusi berbalik arah dan berniat melawan Fang Yi. Fang Yi sendiri pun kini telah siap dengan atribut petir yang membentuk klonnya. Hingga kembali Fang Yi menggunakan atribut petirnya untuk bergerak hingga serangan ini tanpa henti terus memotong Raja Anomali menjadi potongan-potongan kecil. Cheng Bing pun bertanya apakah ini benar-benar sudah berakhir. Apakah Burial Seller benar-benar menyelamatkan dirinya? Itu adalah pengejaran yang sepenuhnya sepihak. Cheng Bing pun bertanya apakah mereka dengan mudah membunuh Raja Anomali yang berevolusi. Dan kekuatan penentang surga macam apakah ini? Di samping itu, Fang Yi yang membunuh Raja Anomali pun kini mendapatkan sebuah spirit kristal. Notifikasi sistem mengatakan bahwa Raja Ilusi telah mati. Sejumlah besar atribut gelap telah terdeteksi. Tron Sun God akan secara otomatis memurnikan kristal spirit ilusi. Dan proses pun kini dimulai. Hingga kini notifikasi berikutnya mengatakan efek samping atribut gelap dari kristal spirit ilusi telah dihilangkan. Dalam pikiran Fang Yi, Tron Sun God sebenarnya secara aktif memurnikan kristal spirit ilusi. Menjadikannya lebih murni dan lebih mudah diserap.
Segalanya berbeda sekarang. Sebelumnya, ketika dirinya menghadapi King of Death, dirinya mengeluarkan banyak energi dan hampir kehilangan nyawa. Sekarang dengan kekuatan kultivasi yang naik ke Tron Sun God, dirinya mampu menghancurkan kekuasaan pemerintahan milik raja dengan keuntungan yang luar biasa. Penyerapan awal atribut gelap yang meningkatkan diri terbatas dan memerlukan penyempurnaan bertahap, sekarang dapat diserap sepenuhnya. Dalam hal ini, dirinya bertanya-tanya bisakah spirit kristal ini diberikan kepada orang lain untuk digunakan. Dan kepada siapa dirinya harus memberikannya. Apakah itu Lin Yiyi, King Ying, Jialan, atau Elder Wu. Dan ada tanaman merambat labu dan spirit flower. Sudah sangat lama sekali dirinya tidak melihatnya. Lalu di saat itu tiba-tiba Fang Yi merasakan sesuatu. Spirit flower akan berhasil naik tron, tapi dia butuh bantuan. Fang Yi menilai bahwa spirit flower benar-benar merasakan bahaya, itulah sebabnya dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk berhubungan dengan dirinya. Sekarang adalah momen krusial baginya untuk sepenuhnya mengambil alih tron, dan dia sangat mampu. Satu-satunya yang dapat menimbulkan ancaman terhadapnya adalah penguasa tron peringkat kedua atau lebih tinggi. Apalagi bukan hanya satu. Lalu Fang Yi mengatakan kepada Cheng Bing bahwa rekan tim Cheng Bing dan para pionir yang datang untuk menyelamatkan Cheng Bing tidak terhapus. Mereka hanya tersebar dalam ilusi yang berbeda. Fang Yi meminta Cheng Bing untuk tidak berkeliaran. Cheng Bing akan segera bertemu mereka. Dirinya ada hal lain yang harus dilakukan. Dirinya akan berangkat sekarang. Cheng Bing yang melihat Burial Seller pergi pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Apakah Burial Seller akan buru-buru pergi ke wilayah lain untuk menangani masalah lainnya? Dirinya bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Kemudian berpindah ke kota Yuan, lokasi turunnya tron atribut kayu. Spirit Flower yang berada di sana merasakan bahwa mereka telah datang. Dan benar saja tidak jauh dari posisi Spirit Flower, seseorang sedang mengintainya. Orang ini pun mengatakan bahwa tron atribut kayu benar-benar ada di sini. Sepertinya tanaman ini akan segera memiliki kendali penuh atas tronnya. Dan diketahui pria dengan perban adalah Lord of Quicksand. Dan rekannya adalah Lord of the Shadow. Shadow pun bertanya kepada Quicksand, bagaimana mereka membagi tron atribut kayu. Haruskah Quicksand mengambilnya atau haruskah dirinya? Quicksand bertanya, bukankah ada juga pohon labu dengan tron atribut petir? Shadow menyebut itu omong kosong, hal itu bahkan lebih sulit untuk ditangani. Tanaman malang ini sangat beruntung, tidak seperti mereka yang harus melalui pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya sebelum mereka naik tron melewati gunung mayat dan lautan darah. Quicksand mengatakan tanaman liar kalau kebetulan tumbuh di sini bisa memperoleh kekuatan tron. Namun Shadow punya pendapat lain yang menyebut Quicksand benar-benar menikmati pembunuhan. Hingga kini Quicksand dan Shadow pun maju bersama-sama. Dan di saat yang sama fluktuasi energi meningkat terjadi pada Spirit Flower. Hingga sesuatu keluar dari Spirit Flower dan mata ini seketika memandang ke arah musuh yang datang ke tempatnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.